Halo, selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Tentunya kali ini kita kembali bersama dengan acara yang sangat menginspirasi, apalagi kalau bukan Jendela Inspirasi. Dan tentunya bersama dengan saya Rizky Amalia selama 1 jam ke depan kita akan mengupas informasi dan juga cerita yang menginspirasi kita semuanya dari berbagai sektor yang ada di Bangka Belitung. Dan kali ini apa sih yang akan kita bahas? Nah, kali ini kita akan bahas terkait putaran gasing yang merupakan warisan Nusantara. Nah, seperti yang kita ketahui, gasing ini merupakan permainan tradisional asal Bangka Belitung yang sudah mendunia. Dan bahkan ini bisa menjadi salah satu kearifan lokal Bangka Belitung yang menjadi ciri khas. Oh, Bangka Belitung ini punya gasing yang bisa dimainkan bahkan dari generasi muda hingga ke yang sudah dewasa. Dan tentunya untuk membahas terkait putaran gasing yang merupakan warisan Nusantara, saya tidak hanya sendiri karena kita sudah kedatangan 3 narasumber yang luar biasa. Jadi di sebelah saya sudah ada Bapak Agus selaku pelestari permainan gasing, kemudian ada juga Kansa selaku generasi muda pelajar SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Kemudian ada juga Dwivan Rizky nih, pemain gasing yang sama-sama dengan Kansa, berasal dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang ya. Iya. Halo, selamat sore, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kali ini saya lumayan deg-degan nih karena ini ada seorang maestro dan legenda juga nih dari Bangka Belitung yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak Baik. telah bersedia hadir untuk bersamai kita. Iya, baik. Terima kasih. Nah, mungkin untuk pemirsa TVRI Bangka Belitung yang belum tahu, ini Pak Agus ini merupakan maestro dari udah dari tahun 1900-an Pak ya, bahkan ya sudah mulai meneliti terkait permainan gasing tradisional Bangka Belitung. Dan bahkan pemirsa, Bapak Agus ini merupakan ketua dari Persatuan Gasing Seluruh Indonesia. Ya Pak Ya, ya, baik. Masya Allah. Nah, kali ini kita akan mengupas lebih lanjut apa itu gasing Bangka Belitung, seperti apa permainannya, bahkan kita akan belajar juga gasing di Bangka Belitung itu ada apa saja ya. Nah, kali ini saya ingin berbincang dengan Pak Agus terlebih dahulu nih. Nah, baik. Pak, boleh tidak Pak diceritakan perjalanan awal Bapak mulai menyukai gasing ini sejak kapan? Kemudian sampai akhirnya Bapak berniat untuk meneliti gasing ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Bu Amelia ya. Mengenai gasing ini sebenarnya kita ini kelahirannya tahun 60-an ya. Iya, Tahun 1960. betul. Jadi kita ini sudah masukin 3 generasi ya kan. Dari generasi zaman kuno, Iya. generasi teknologi dan generasi digital. Iya, betul. Nah, gasing kita ini ternyata dia mengikuti seperti Perkembangan burung membuat zaman. sarang. Tidak berubah. Oh iya, betul. Pernah nggak kita lihat burung itu berubah? Nggak berubah kan? Iya, Sampai sama sekarang masih terus sama. ya. Nah, ternyata gasing ini masuk zaman digital, dia tambah modern. Kalau dulu gasing itu nggak berharga, sekarang dia sudah ada nilainya. Iya. Karena apa? Karena martabatnya sudah kita naikkan. Dari dulu main tradisional, terus kita main menjadi kompetisi, sudah berjuara. Nah, terkait dengan kapan mulainya kita mengenal gasing, memang kita ini kan turunan ya. Iya. Ya, turunan dari nenek moyang kita. Betul. Kita melihat pendahulu dulu main gasingnya. Dulu kan ukuran gasing itu macam-macam. Nah, setelah kita sinergikan, gasing ini ternyata bisa, ya kan. Nah, ada suatu keistimewaan bahwa Bangka Belitung banyak terdapat gasing jantung. Nah, setelah saya melalang buana ke Asia Tenggara, kemudian saya keliling Indonesia, ternyata gasing jantung itu ada di masing-masing daerah. Nah, motivasi saya, maka gasing jantung ini salah satu yang bisa kita sinergikan. Nah, Brunei punya gasing jantung, Thailand punya gasing jantung, Singapura, Malaysia, 9 negara bagian Malaysia punya gasing jantung. Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke ternyata ada gasing jantung. Malahan orang Dayak juga main gasing. Nah, itulah cikal bakal kita mensinergikan gasing jantung untuk dikenalkan baik tingkat Bangka Belitung, tingkat nasional maupun tingkat Asia Tenggara maupun sampai tingkat dunia. Wow, luar biasa sekali ya. Namun ini ada juga nih yang membuat saya penasaran nih Pak. Dari sekian banyak permainan tradisional yang ada di Bangka Belitung khususnya, kenapa Bapak memilih untuk meneliti terkait gasing dibandingkan permainan yang lainnya Pak? Salah satu gasing ini pertama saya lihat dia seperti olahraga bola. Dia tidak akan jenuh. Dia mempunyai inovatif, selalu inovatif. Kemudian dia bermain harus berteman, harus berkawan. Tidak bisa main sendiri-sendiri. Iya. Tapi kalau permain olahraga lain itu kan bisa sendiri, kayak layang-layang, main kelereng ya. Tapi ternyata gasing itu harus berkelompok. Dia melahirkan
kehidupan sosial. Iya. Nah, salah satu inilah yang bisa kita bangkit. Nah, saya tertarik untuk mengembangkan gasing ini. Itu salah satunya. Berarti karena ada interaksinya juga di Ya, dalamnya ya, jadi betul. buat tertarik Pak ya. Ya, dan salah Wow. satunya dia bisa menjalinkan tali silaturahmi. Ya, Iya, karena saling berbincang. saling berbincang. Iya, kalau adu gasing juga Iya, Pak ya. saling tukar gasing juga Betul. gitu. Baik. Ya. Wow, ini sangat menginspirasi sekali ya pemirsa, dari kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang Pak ya, Ya. sampai akhirnya ke generasi Pak Agus. Bahkan ini di sebelah saya juga sini ada generasi muda yang di tahun sekarang nih, yang Ya. bahkan hidupnya ya itu tumbuh bersama dengan teknologi Iya, tadi baik, ya. baik, Oke, ya. kali ini untuk Kansa dan Dwivan nih. Kak Rizky cukup penasaran nih. Alasan kalian bisa suka gasing itu apa sih? Kapan mulainya bisa suka? Mungkin untuk Kansa dulu gimana? Sukanya mulai dari tahun 2023. Ya 2 tahun yang lalu berarti ya. Oke, itu awal mulanya karena apa? Ada kegiatan kah atau diperkenalkan sama orang? Awalnya itu karena ada lomba, Mm-mm. terus dipilih jadi salah satu pemain. Terus akhirnya karena belum tahu, Mm-mm. akhirnya ketemu Pak Agus, Maestro Gasing. Oke, berarti berguru ya Iya. ke Pak Agus. Kalau Dwivan sendiri ceritanya gimana? Waktu itu, waktu Dwivan lagi di kelas, didatengin Bapak Dian. Ditanya, apa ada yang bisa main gasing di sini? Kebetulan Dwivan waktu itu ngerti, jadi Dwivan ujuk tangan. Waktu itu Dwivan masih nggak ngerti gimana sih cara muternya, megangnya gimana, ngikatnya gimana. Akhirnya diajarin sama Pak Dian sedikit, abis itu bisa. Tapi setelah itu Dwivan berguru sama Pak Agus juga. Oh, berarti memang sumbernya Pak Agus ya. Iya. Masya Allah. Tapi emang setahu saya kalau yang di Pangkal Pinang, khususnya ini banyak ke Pak Agus juga Iya, ya. baik, Sekolah-sekolah dasar. Apalagi di Pangkal Pinang sendiri itu sudah punya turnamennya sendiri Pak ya. Iya, baik. Kemarin beberapa bulan yang lalu, November kalau tidak salah Pak ya, itu Iya. di Wilhelmina ya, di Taman Sari Pangkal Pinang. Iya, Waktu itu ada baik, iya, kejuaraannya iya. juga. Iya. Ini luar biasa sekali pemirsa, salah satu peluang untuk melestarikan kearifan lokal. Nah, untuk Kansa dan Dwivan, kalian pas pertama main gasing ini perasaannya gimana? Kan ini kan lumayan susah juga ya kalau yang nggak terbiasa gitu. Kalau Kansa gimana nih? Awalnya ngerasa susah, cuman lama-lama punya daya tarik sendiri untuk main gasing. Oke, rasanya kayak ini ya, ketagihan terus ya Iya, buat main ya. ketagihan. Kalau ini Dwivan gimana? Ya kurang lebih sama lah, tapi karena gol Dwivan karena ingin menang, jadi Dwivan lebih fokus untuk ke kekuatan. Oke, itu kalau Dwivan dari tahun berapa mulai mainnya? Sama, justru yang di ini Dwivan duluan baru Kansa. Di 2023 itu, berarti Iya. satu angkatan ini Iya. mainnya ya. Oke, tapi kalau untuk yang di sekolah Dwivan sama Kansa itu punya ininya nggak? Eskul atau hanya karena ada lomba baru diikut sertakan? Kalau eskul belum diadakan, cuman kalau ada lomba baru ikut serta. Kalau sama juga ya, satu sekolah. Nah itu butuh waktu berapa lama sampai kalian akhirnya menguasai permainan gasing? 1 bulan. 1 Iya, bulan. latihan di Pak Agus, terus latihan juga di sekolah. Oke, kalau Dwivan berapa lama bisa menguasainya? 2 minggu sudah. 2 minggu, wow. Ini lumayan sekali ya. Nah ini Pak Agus selaku mentor dari Kansa dan juga Dwivan, melihat antusias mereka, kemudian proses mereka berkembangnya seperti apa Pak? Ya, pertama kita lihat kan kalau seorang ini kan dia punya kelebihan masing-masing Iya, kan, betul. setiap seseorang itu. Saya lihat mereka ini kena main gasing ini kan awalnya kalau bisa melilit gasing pasti dia bisa main gasing. Kalau dia tidak bisa melilit gasing artinya tidak bisa. Nah, Iya. saya lihat mereka kok bisa melilit, saya lihat secara visual Iya. ternyata ini bisa kita ajar lah untuk mereka bermain gasing, cara mutar maupun cara memukul gasing kan. Karena gasing ini ada 2, cara memutar gasing dan cara memukul gasing atau main pangka kata orang. Sama dengan orang Malaysia juga manggil pangka, ya main pangka gitu. Jadi saya melihat dari situ lah bahwa kalau mereka bisa melilit gasing ternyata bisa juga mereka bermain gasing, itu salah satunya. Berarti cara mendeteksinya salah satunya lewat melilitnya tadi Ya, ya, melilit Pak, tali gasing. melilitnya, terus habis itu baru kita lihat Ya, cara dia melempar. melemparnya ya. Ya, baik. Tapi pernah nggak Pak Bapak dapat murid yang memang dari awal tuh memang nggak bisa gitu, baik dari muternya sampai akhirnya belajar ke Bapak lama kelamaan bisa, pernah nggak Pak dapat
Oh ya, seperti itu? banyak sekali, terutama anak-anak yang dari sekolah dasar. Ya ada beberapa orang justru dia menjadi juara sekarang. Mentornya permainan juaranya satu sekota Pangkal Pinang. Iya. Dari awal dia nggak bisa, gasing itu ngelinding kayak roda mobil, ngelinding. Dari pagi dia sampai jam sore. Jadi saya ajarin tuh, saya juga sebenarnya sudah putus asa. Dia nggak pulang-pulang. Ternyata hampir-hampir selesai dia bisa. Nah, salah satu anak SD. Berarti ini salah satu kunci agar kita bisa tuh emang harus tekun juga Tekun, Pak ya, ya. baik, Kayak harus siswa tekun. yang belajar di Bapak tadi Iya. itu dari pagi sampai ke sore baru akhirnya bisa. Bisa. Ya, wow ini menarik sekali pemirsa cerita terkait Gasing Bangka Belitung ini, dan kita akan mengulas lebih lanjut terkait Gasing Bangka Belitung namun setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jendela Inspirasi. Dan tentunya tadi kita sudah bersama dengan Bapak Agus dan juga Kansa serta Dwivan. Yang kita sudah mengulas nih awal mula perjalanan mereka ketika bermain gasing ya. Dan bahkan tadi juga kita sempat tahu juga nih cerita awal dibalik gimana Kansa dan juga Dwivan bergabung dengan permainan gasing. Nah kali ini saya dan juga rekan-rekan yang ada di sini akan menunjukkan ke pemirsa semua seperti apa sih ketika ada orang yang bermain gasing. Nah kali ini akan dicontohkan oleh Dwivan, boleh? Ya. Sekarang Dwivan kita siap-siap ya. Ini Dwivan akan mencontohkan nih pemirsa gimana sih cara main gasing tradisional Bangka Belitung. Oke, nih kita bersiap-siap dulu ya. Nah ini pertama dililitkan dulu ya Iya. Pak Agus ya, Ya, gasingnya. dari mulai kepala gasing, leher gasing. Oke, Ya. dari kepala ke Ya, lehernya. terus ke bahu gasingnya. Nah, Oh, dilanjut ke bahu gasing terus sampai pinggang gasing. Oke. Nah, sekali udah sampai situ baru siap untuk diputar. Sudah siap? Iya. Oke, silahkan. Nah, bisa kita lihat sama-sama nih pemirsa putaran gasingnya ya. Ini gasing jantung namanya. Gasing jantung Yang namanya ukuran ya. kelas jenisnya. standar ya. Oke. Nah, kalau diem kayak gini, ini kondisi apa nih disebut apa? Namanya kalau orang Bangka Belitung itu panggilnya nidu. Nidu? Nidu. Nidu, Nidu. oh. Nidu Oh. itu artinya tidur dia. Kan Iya. dia diam Dia gitu. diem, oh, Sama itu bener-bener. se-Indonesia juga manggilnya kayak gitu. Nidur. Ya. Nah, ini Kalau berarti- orang Siak manggilnya lina. 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 Lina itu artinya dia diam. Oh, oke. Wah, ini kira-kira berapa lama nih? Kalau kita uji itu kualitasnya itu dari mulai 3 menit sampai 6 menit kemudian sampai 8 menit. Arti gasing itu bisa untuk siap untuk ditanding. Wah, lumayan lama juga ya Pak ya. Iya. Ini berarti kalau seandainya untuk standar anak SMP seperti Dwivan, kalau yang seperti ini gimana Pak penilaiannya? Kalau dia standar itu kalau sama berat gasingnya. Oke. Berat gasing itu tidak boleh lebih dari 400 gram. Nah, itu untuk ditanding. Dan jenis gasingnya pun sama, itu di kelas standar. Ya. Ini udah agak ke ujung-ujung bisa dipindahkan ya dengan teknik menggunakan tali Iya, gasingnya Pak bisa ya. dipindah, digeser. Oke. Bisa digeser ya. Wow, ini luar biasa ya. Oke, kita boleh tepuk tangan dulu deh untuk Dwivan ini. Iya, baik. Wow, Dwivan bagus sekali ya cara mainnya. Jadi Iya. pemirsa akhirnya yang penasaran di rumah gimana cara mainnya, akhirnya tahu nih kita sekarang ya. Tadi ada teknik melilitkan dulu talinya di Iya. bagian kepala, kemudian ke leher sampai ke bahu ya Ke bahu Pak ya. gasing ya. Oke, nah kali ini saya penasaran karena di depan meja kita ini sudah banyak display gasing ya. Iya. Ini boleh nggak Pak kita minta perkenalkan nih dari ujung sana mungkin sampai ke ujung sini. Ini nama gasingnya apa saja? Iya, iya. Baik. Jadi kalau kita dari sini ini kita lihat ini adalah gasing jantung. Oke. Gasing jantung ini namanya kelas standar. Oh, Beratnya ya. 350 gram sampai 400 gram. Kemudian dia juga ada namanya gasing pasang dan gasing pangka. Nah, salah satu untuk memukul ini gasing itu satu. Yang ya, ini? Ya, yang ini ya, itu gasing pemukul. Oh, Itu namanya. Ini gasing pasang namanya untuk memasang. Jadi untuk pangka. Tapi kalau untuk adu uri, dia jenis ini sama jenis itu. Dia hanya satu jenis untuk adu iya. uri. Oke, kalau adu uri itu dia perlombaan untuk mengadu Lama lamanya berputar gasing ya. ya. Kalau Siapa pangka- mati dulu dia kalah. Oke, yang berhenti duluan itu kalah ya.
Terus kalau untuk pangka itu yang dia kita memukul. Yang punya memukul, gasing kalau lawan. memukul dia langsung mati, urinya mati, dia dapat 100 poinnya. Kalau dia memukulnya menang uri, ya, dia dapat 50 poin. Mukul kalah uri 25 poin, mukul nggak kena, mukul nggak ada uri 0 poin. Oke. Baik, saya perkenalkan lagi ya. Boleh Pak, silakan. Jadi ini maskot sebenarnya, ini maskot gasing. Ini kemarin kita lomba, kita buat maskot. Jadi ide maskot ini sebagai surprise kita kepada juara ya. Itu iya. maskotnya. Jadi ada beberapa kali lomba itu bahwa kita bisa membuat maskot. Ini maskotnya gasing tudung saji. Khas Bangka Belitung, Bangka Belitung. Pak ya. Kalau yang sebelahnya yang biru ini Nah, apa, itu Pak? kita ada kreatif ide, jadi ada usulan-usulan dari anak-anak pendidikan itu bahwa itu gasing kubah masjid. Oh, iya. Yang penting kubah. Kalau dilihat ya pemirsa yang di depan ini yang warna biru Iya, ini ini warna biru kubah masjid ya. seperti kubah Nah, masjid memang ini. Itu kayak ada tanda bulan Iya. sabitnya di atas ya Iya. Pak ya. Ada Benar lagi satu persis. tuh maskotnya gasing. Karena kita ini mau pindah ibu kota negara, maka kita buatlah gasing Tugu Monas. Oh, yang ini Pak ya. Oke. Ini satu lagi ya. Tapi kalau yang maskot ini bisa dimainkan nggak Pak? bisa, Tetap nanti, bisa ya? nanti kita coba. Ya, Oke. nanti kita coba. Kalau yang ini Pak, ini agak unik juga nih. Ah, pemirsa ini bentuknya. gasing Saya dulu. ambil Pak ya. Iya. Ini. Baik. Seperti ini nih pemirsa bentukannya nih. Ya. Mungkin bisa dilihat ya bareng-bareng nih pemirsa. Seperti ini. Ya. Nih, bentuknya ini cukup unik nih, berbeda dengan yang tadi dimainkan. Ini salah satu gasing yang kita bawa ke Prancis. Saya diundang ke Wow. Prancis dan orang Prancis sangat terkesan sekali melihat gasing Apa ini. ini namanya Pak? Itu gasing laki-laki katanya. Tapi namanya gasing pelita. Pelita. Gasing pelita. Tapi ada manggilnya satu daerah gasing laki-laki. Gasing katanya. laki-laki. Dia untuk mukul dan memecah, mencederai gasing-gasing yang seperti ini. Oh, berarti ini kakinya yang ini Pak? Enggak, yang bawah, yang bawahnya? satu. Oh, Iya, ini seperti atasnya itu ya, berarti itu kepalanya atasnya. ya. Oke. Itu gasing pelita Ini namanya. lucu sekali pemirsa bentuknya. Iya. Kalau buat koleksi. Nah, ini bagus cara ini. satu khasnya kita Bangka Belitung yang punya gasing ini. gasing Tidak ada di negeri lain, nggak ada. pelita, Ya, Pak gasing ya. pelita. Oke, nah Saya sudah ini keliling pemirsa. itu nggak ada, Bu Reski. Oke, Ini khas yang Bangka Belitung ya, Iya. patut bangga nih. Saya taruh Iya. lagi ke sini ya. Ya. Oke. Nah, kalau yang perempuan ada nggak Pak? Ini sebetulnya gasing ini orang panggilnya dulu gasing perempuan, gasing bunut katanya. Gasing-gasing jantung ini. Yang jantung itu Iya, ya? sebetulnya. Maka gasing itu dipanggilnya gasing laki-laki. Nah, ini Bu Reski, ini gasing lampuh namanya. Lampu. Kita cuman ada di Bangka Belitung. Salah satu. oke. Waktu saya tahun 2000, saya udah dikasih dari salah satu pengrajin gasing bahwa kita punya gasing ini. Sampai sekarang gasing ini kita miliki. Jadi Berarti banyak sekali ya yang Bangka Ya. Belitung yang khasnya. yang gitu. khas, ciri khasnya. Maka ini harus kita jaga bahwa tapi kalau untuk di lomba mereka tidak mau karena apa? Dia urinya nggak banyak. Dia kalah urinya dengan iya. gasing-gasing jantung. Karena ini mungkin untuk estetikanya Ya, saja Pak Testika, ya. dan pernah memang mereka lomba kreatif kita zaman nenek moyang dulu kali Iya. ya, seperti itu. Jadi mereka punya ide-ide kan. Kalau gasing ini untuk mencederai, untuk memukul, memecah gasing lawan. Pangkak ya. Nah, dan pernah kita bawa ke Malaysia nih, Bu Rizky. Jadi waktu kita tanding di Malaka, di Bandar Hilir, pertama Malaysia itu mecah punya kita satu. Wah, kita udah ciut juga nih, dipecah Malaysia gasing. Ternyata kita keluarkan gasing ini, dia Menang bisa ya? pecah juga gasing Malaysia. Jadi satu-satu setannya dengan Malaysia waktu kita perkenalan pertama kali ke Malaka, Malaysia. Masya Jadi luar biasa ya, Allah, luar bahwa biasa Indonesia lawan sekali Malaysia loh. itu tetap satu-satu. Ini membuktikan sekali lagi bahwa kualitas gasing yang ada di Bangka Belitung ini sudah standar internasional bahkan ya Iya. Pak ya. Nah ini boleh nggak Pak kita perkenalkan dulu mungkin dari ke gasing jantung aja sebagai contohnya struktur-struktur bagiannya nih. Gasing itu ada apa saja? Oh ya, Oke, boleh jadi silakan Pak. ya gasing ini Oh, boleh. ini besarnya kan agak beda ya, tapi beratnya sama. Oh iya. Karena bahan kayunya beda, tapi bisa ditandingkan walaupun dia agak besar diameternya Iya. sama ini. Nah, struktur gasing itu dia ini namanya kepala gasing, Bu Reski ya. iya. Di atas ini kepala gasing, kemudian ini leher gasing, Oke. dan ini bahu gasing, Iya. dan ini pinggang gasing, ini buntut gasing, ini paksi. Paksi ini akronimnya pasak besi. Oke. Jadi Malaysia juga panggil paksi. Paksi ya. Dan fungsinya punya nih Bu Reski, satu kepala ini adalah untuk stabil urinya. Iya. Dan dia untuk menahan pukulan dan untuk awal melilit tali gasing. Kemudian ini nama leher gasing, awalnya melilit tali Melilitnya, gasing. iya. Ya. Terus kemudian bahu gasing ini juga fungsinya untuk keseimbangan uri, kemudian kelanjutan lilitan tali gasing. Iya. Jadi kesinilah lilitan tali gasing itu. Dan dia juga fungsinya untuk menahan pukulan.
Jadi kalau orang pukulan tandem, atas leher sama ini itu pukulan tandem Bahunya ya? kenanya ya. Terus kalau yang pinggang ini akhir ini penentuan bentuk gasing. Kalau dia runcing ke bawah artinya gasing itu sudah bentuk jantung. Kalau ini gasing guji namanya, gasing gantung guji karena oke. dia agak gini. Jadi bahu gasing itu lebih mengkerucut, pinggangnya agak besar. Tapi kalau gasing jantung kan pinggangnya lebih mengkerucut kan, Betul, nah, betul. dia lebih leher. Itu bedanya antara gasing jantung dengan gasing jantung guji. Ya itu. Jadi kalau buntutnya penentu, jadi penentu. Kalau dia agak rendah, namanya gasing berembang. Nah, gasing Berembang, berembang. ya. Nah, kalau ini memang sudah lazim lah ya, di mana-mana pun ini. Kalau Malaysia panggil labu ini. Labu. Labu, kalau kita panggil labu. Labu Malaysia. Ya, kalau ini sama paksinya. Jadi fungsinya untuk menahan aus atau gesekan uri. Iya. Jadi untuk Biar ya. ininya juga tidak mudah rusak Pak Iya, ya. tapi dosa. kayunya. Tapi kalau zaman dulu Bu Reski itu ya, tetap dari kayu. Karena dulu kan belum ada inovatif seperti Iya, ini. iya. Jadi main 2-3 kali ada bagian maintenance-nya memperbaiki runcingan ini. Dia kan aus kena Ini gesekan. terus, Pak, Nah, ya. tapi karena kita sudah kembangkan seperti ini, dia lebih lama mungkin berapa kali main. 1 bulan main mungkin baru diganti bearingnya. Tapi kalau tadi dengan kayu itu sendiri sekali main 2-3 kali main sudah mau ada maintenance lagi. Harus biasa dilanjutin lagi, lagi, Pak, ya? dilanjutin lagi gitu. Oke. Nah, itulah fungsi-fungsi struktur Bagian dari bagian gasing, daripada ya? fisik gasing itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Bapak informasinya. Nah, kali Baik. ini saya penasaran ke Kansa dan juga Dwi Van dulu nih pemirsa ya. Tadi kan udah diceritakan awal mulanya ketika mereka bergabung dengan permainan gasing. Kali ini mau bertanya terkait kesulitan kalian selama belajar main gasing itu apa saja yang kalian hadapi. Boleh dari Dwi Van dulu? Ya, kalau Dwi nggak banyak sih. Biasanya karena talinya licin, gasingnya itu masih belum sering dipakai. Jadi dia kadang suka licin. Jadi waktu dilempar suka kemana-mana. Jadi karena dia udah sekarang ini kalau udah sering dimainin, jadi dia bakal keras kuat. Jadi nggak akan kemana-mana kalau dilempar. Oh, Diputar. berarti talinya itu harus memang sering dimainin ya Iya. biar enak rasanya gitu. Kalau dari Kansa gimana kesulitannya? Kesulitannya waktu belajar mangka. Mangka sama main pakai tiang. Oh, kalau yang main pakai tiang tuh apa namanya? Selintot. 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 Iya. Oke. Itu sulitnya gimana itu? Main pakai tiang itu talinya harus ngelilit ke tiang. Pas dilemparnya itu. Iya. Oh, kalau nggak ngelit gimana? Kalau ngelilit nggak Gagal itu. berarti. Ya gagal. Oke. Itu pangka yang menggunakan tiangnya. Kalau Iya. pangka biasanya kesulitannya apa? Pangka biasa nggak kena, nggak mati. Berarti itu berapa lama waktunya sampai kalian bisa benar-benar menguasai teknik permainan itu? Sebulan lebih. Sebulan lebih. Iya. Kalau Kansa sama juga? Ya, sama. Wow, ini luar biasa ya. Jadi mungkin buat adik-adik di luar sana di Bangka Belitung yang sedang menyaksikan Jendela Inspirasi, kalau mau main bisa ikut lihat juga ya permainan dari Kansa dan juga Dwi Van tadi. Dan ternyata memang kalau mau menguasai sesuatu hal itu tidak bisa, waktunya singkat ya. 1 bulan ini minimal setidaknya ya baru bisa menguasai. Tapi tentunya itu harus setiap hari juga ya latihannya Iya, ya? setiap hari. Atau ada jadwal tertentu? Ya, tiap hari. Kalau misalkan ada waktu luang, misalkan di sore pulang sekolah kita langsung ke rumah Pak Agus buat latihan sampai sekitar jam 5. Jadi kayak ini ya, kayak eskul juga ya rasanya ya. Oke, nah pemirsa kita akan kembali berbincang-bincang terkait gasing. Terutama saya cukup penasaran seperti apa sih perkembangan gasing di Bangka Belitung dari zaman ke zaman. Namun setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi. Ya pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam Jendela Inspirasi. Dan kali ini kita mengulas terkait salah satu kearifan lokal Bangka Belitung yaitu gasing tradisional. Nah kali ini Kansa dan Dwi Van nih ya, salah satu generasi muda Bangka Belitung yang ikut melestarikan gasing. Kak Rizky cukup penasaran gimana sih pendapat ataupun tanggapan dari keluarga kalian dan teman-teman sebaya kalian melihat kalian begitu tekun mempelajari gasing ini. Dari Dwi Van dulu? Ya, awalnya mereka itu penasaran
Jadi mereka mau coba juga katanya. Jadi Devan ajarin tapi ya nggak semudah itu buat langsung bisa berdiri. Jadi mereka kadang suka kemana dulu, nggak muter biasanya atau lepas. Kadang talinya juga nggak kelilit di situ, jadi dia suka kelilit di bawah itu. Jadi dia jelek ikatannya, jadi nggak bisa keputar bagus. Oke, berarti akhirnya Dwi Van merasakan juga ya bagaimana kesulitan Pak Agus ketika mengajar anak-anak ya. Terus gimana itu pas mereka belajar? Ada nggak yang benar-benar ikut tekun juga belajar gitu? Ada, abis itu mereka ketagihan mainnya. Sampai jam masuk sekolah, jam masuk pelajaran, mereka Masih main masih ya? main. Wow, ini berarti bisa menggantikan kedudukan permainan modern ya. Karena gasing ini lumayan membantu untuk ini juga ya, sensori, kemudian melatih, bisa bilang olahraga lah seperti itu. Nah kalau dari Kansa sendiri gimana tanggapan keluarga dan juga teman-teman? Kalau tanggapan teman-teman sama, pastinya tertarik untuk coba-coba main gasing. Iya. Dan ternyata banyak yang bisa. Oke, kalau perempuan ini kan sendiri agak sedikit berbeda ya kan saya dengan laki-laki. Karena kadang ada yang belum bisa atau yang bilang kayak aduh kuda paca. Nah kalau ada temen yang kayak gitu, kamu gimana Kansa? Itu didukung. Didukung terus Didukung, ya. didukung. Selain kamu ada nggak beberapa orang yang ikut Ada. gasing lagi? Yang ikut sampai ikut turnamen yang perempuan? Iya. Berapa totalnya kalau sekarang? 4 perempuan, 4 laki-laki. Termasuk Dwi Van ya, yang Iya. laki-lakinya. Oke, nah ini kedepannya kalian akan ada perlombaan lanjutan nggak yang lagi disiapin? Em, Belum ada? Katanya ada yang dari Pak Agus. Oke, berarti sekarang lagi persiapan untuk itu ya. Nah kalau ini terkait perubahan yang kalian alami setelah mencoba gasing dibandingkan menggunakan permainan yang biasanya orang kan pakai game ya, game di HP gitu. Main nggak kalian game yang di HP juga? Main. Main juga ya. Nah tapi setelah mengenal gasing ada perbedaan nggak yang kalian rasakan? Entah itu dari segi lebih tertarik ke sininya atau dari hal lainnya ada nggak? Mungkin karena di game itu karena kita nggak kenal sama orang-orangnya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kita nggak mau tuh stres rasanya. Makanya mungkin sampai ada ini ya kasus anak yang tantrum seusia kalian ya karena stres main game tadi kali ya. Kalau dari Kansa gimana? Mungkin jadi lebih banyak temen karena main gasing. Kan dari berbagai daerah juga, Iya. dari berbagai, intinya jadi banyak temen dari main gasing. Oke. Kalau keluarga kalian gimana tuh tanggapannya, orang tua atau adik kakak kalian pas lihat kalian main gasing gimana? Awalnya sih bingung kenapa tiba-tiba katanya. Tapi habis itu ya sudah didukung sama mereka. Oke, Kansa gitu juga. Iya, awalnya bingung kok cewek-cewek main gasing. Ya karena ini memang identiknya permainannya untuk laki-laki sebetulnya ya. Namun sekarang siapa aja bisa Pak Agus ya mainnya Iya, ya. oke. Oke, nah kali ini Pak Agus saya mau mengulas lebih lanjut terkait pengalaman Bapak dalam mempelajari gasing. Ini saya sempat baca juga Bapak Agus ini mulainya di tahun 1900-an mulai mencari ya Pak ya. Iya. Mulai mendatangi tiap kampung untuk mencari Iya. raja gasing salah Iya. satunya. Nah, itu ceritanya gimana tuh Pak? Apalagi sampai ke kancah internasional. Iya. Jadi begitu, memang tahun 19-an ke bawah itu sampai tahun 70-an itu nggak terdengar lagi kan gasing itu. Iya. Maka saya penasaran, saya carilah ke kampung itu kan siapa yang hebat main gasing tuh dipanggilnya raja gasing. Iya. Nah, kalau ada raja ada ratunya. Kalau ratunya tuh Ratu Uri. Jadi itu yang kita cari. Ternyata ratunya hampir hilang, rajanya masih ada. Rajanya masih ada untungnya Pak ya. Masih untung. Jadi maka itu saya buatlah kompetisi, saya ajak keluarga waktu itu, memang istri saya mendukung sekali. Kita survei kemana-mana kan, kita cari raja gasing di Bangka Barat, kita tandingkan yang di Bangka Tengah kan seperti itu. Nah jadi kita temukan, nah seperti itu. Kemudian setelah kita melihat pengalaman itu, saya teliti selama 5 tahun itu, ternyata gasing itu sangat mengikat dengan tali gasingnya. Kalau tali gasingnya tidak mendukung, gasing itu tidak bisa. Nah ada satu ketimbulan kita juga, keresahan kita, oh pengrajin tali ini kan orang yang tertentu yang bisa bikinnya secara manual kan atau handmade kan.
Nah, kita berusaha pikirlah harus pakai industri. Nah, setelah kita kembang, kita ketemu formasinya, tali gasingnya harus dibuat pakai industri. Nah, kita buat rancang mesinnya, kemudian kita olah dengan baik, kemudian ternyata bisa. Nah, dengan adanya tali gasingnya sudah buat dengan pakai industri ataupun home industri, saya rasa gasing kita sampai akhir zaman mudah-mudahan masih bisa bertahan. Amin, Itu salah satu. amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian terkait Pergasi sendiri, Pak. Bapak kan sebagai ketua Pergasinya ya, Ya. Persatuan Gasing Seluruh Indonesia. Nah, ini boleh diceritakan tidak, Pak, sejarah di balik pembentukan Pergasi sendiri, kapan dia berdirinya, kemudian gimana sampai akhirnya para atlet-atlet gasing di seluruh Indonesia tuh bisa bergabung di Pergasi? Oh ya, baik. Jadi begini, saya tuh kan kita belajar dengan NGO-NGO yang ada ya, seperti PSSI, Iya. ya kan, Percasi, Iya. ya kan, Pertina. Karena mereka itu ada organisasinya kan terjaga walaupun Iya. beberapa generasi. Nah, karena gasing waktu itu kan belum ada NGO-nya kan. Ternyata kita kesulitan di situ. Jadi ini harus kalau tidak buat organisasinya nanti pasca ini hilang lagi. Iya. Nah, waktu saya diundang ke Malaysia itu tahun 2002, ternyata di sana sudah ada NGO-nya, Pergama namanya, Persatuan Persatuan Gasing Gasing Malaysia. Malaysia. Malahan ketuanya tuh presiden Gasing Malaysia. Ini Pak Agus, ini presidennya Gasing Malaysia. Wih, saya bilang ini ada presidennya gasing. Sampai ada presidennya ya? Iya, ada presidennya. Nah, maka kita pulang dari Malaysia itu, maka kita bentuklah organisasinya, namanya Pergasi, Persatuan Gasing Seluruh Indonesia. Wow. Kemudian datang lagi diundang ke Asia Tenggara, di Kuala Lumpur maupun di Malaka. Ternyata Brunei sudah punya juga NGO-nya, namanya Pergap, Persatuan Gasing Brunei Darussalam. Nah, ternyata kita berkembang. Kemudian se-Indonesia waktu kita workshop tahun 2005, kita sudah nama bawa Pergasi. Nah, saya itu pemateri paling terakhir. Dari ada 28 provinsi yang memberi presentasi. Saya tidak mengharapkan bahwa kita itu akan terpilih karena waktu itu saya hanya sempat protes kepada panitia pusat. Kok orang pusat ini tidak tahu gasing, kok bisa mau ngurus gasing, saya pikir. Ternyata saya keliru kan. Ternyata mereka memang harus mengembangkan budaya ini supaya terjaga. Nah, setelah kita presentasi ternyata memang ikon kita karena kita sudah memberi presentasinya dari mulai gelanggang, sistem gelanggang, kemudian sistem wasitnya, kemudian sistem poin. Nah, kalau olahraga itu kalau sudah poin kan sudah ilmiah, Iya, sudah betul. sifatnya ilmiah. Ada aturannya. Ada ya, Pak, ya? aturannya, dan sportivitasnya sudah ada. Disitulah Pergasi itu mengembangkan di situ. Nah, maka kita ruhnya Pergasi sudah mulai terdengar dari tahun 2005. Maka saya ditugaskan dari Dirjen Olahraga untuk memberi rekomendasi bahwa pengurus besar Pergasi itu ada di Bangka Belitung. Kemudian harus merekomnya ke beberapa daerah. Iya. Minimal harus ada 18 daerah dia bilang harus punya Pergasi. Jadi sudah kita surat begitu. Nah, kemudian kita akan adakan uji petik. Uji petik gasing dari sistem. Nah, itu tahun 2007 mulai kita uji petik di Pangkal Pinang 2 kali, kemudian di Bangka Barat 1 kali, kemudian di Taman Mini, kemudian seluruh Indonesia lah untuk wilayah timur sama wilayah barat ini udah selesai, kemudian di Lamongan, di Purworejo, kemudian di Mataram. Nah, saya semakam Mataram. Nah, terakhir ya, untuk Indonesia Timur. Untuk mensinergikan sistem yang sudah disepakati. Iya. Nah, itulah. Maka barulah kedengar ruh Pergasi itu untuk kita bawa sebagai wadahnya untuk kita mensinergikan gasing. Maka disitulah tempat dan wadahnya. Sampai sekarang ya, bernaungan di Pergasi. Wah, luar biasa ya. Ini kalau boleh tahu di Pergasi sendiri punya program ini nggak Pak? Program yang memang khusus setiap tahunnya selalu ada untuk pelestarian gasing sendiri? Sebenarnya sebelum COVID, kita COVID itu tahun 2020 ya. Iya, 2020. Mulai Maret itu sebenarnya di bawah 2020 tuh kita sudah ada program. Nah, setelah kita masuk untuk COVID-19 itu kita sudah mati suri gasingnya. Iya. Sampai tahun 2023. 2022. Oke. Kalau tidak salah. Iya. 2023 baru terakhir ya, baru clean ya. Nah, waktu itu saya diundang oleh Kapolda Iya. Bangka Belitung. Dia mau membuat lomba gasing dalam ulang tahun Bayangkara yang ke-76. Saya diundang oleh Pak Yan Sutra waktu itu, Kapolda kita. Pak Gus, ya, gasing sudah mulai di lomba, dia bilang. Kita udah mulai clean, bolehlah main-main gasing, dia bilang untuk itu. Nah, maka saya timbul semangat. Maka 2023 ada kepedulian dari Dinas Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, dari Dinas Pendidikannya untuk membawa latih di tingkat pelajar. Nah,
disitulah kita mulai bangkit kembali Berkembang sampai lagi sekarang ya, Pak, berkembang ya. lagi. Wah, kita doakan semoga dia semakin berkembang setiap Amin, tahunnya amin, ya. amin. Nah pemirsa, saya akan masih mengulas lebih lanjut terkait gasing itu sendiri, namun setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih membersamai kami tentunya dalam Jendela Inspirasi. Nah ini Pak Agus dan juga Kansa serta Dwivan. Nah kita sudah ada di segmen penutup nih, namun tetap masih ada nih yang mau saya tanyakan pemirsa. Nah untuk Pak Agus sendiri nih, dalam waktu dekat apakah ada perlombaan yang akan dipersiapkan baik tingkat provinsi ataupun nasional Pak? Oh ya, kalau untuk dalam waktu dekat ini rencana bulan Mei itu ada lagi pertandingan gasing tingkat pelajar. Oke. Jadi sudah menjadi kalender tetap untuk di kota tingkat pelajar dari mulai SD, adu urinya, adu lolo gasing berputar, kemudian dari tingkat SMP sampai SMA nanti rencana untuk adu pangkaknya, Sampai gasing SMA pangkak ya di gasing kelas standar. Gasing kelas standar itu ada kita kenal dengan gasing jantung tadi. Nah kemudian untuk tingkat yang nasional itu kita sudah mengusulkan ke Menpora. Iya. Ke Dirjen Pemberdayaannya untuk melomba gasing tingkat nasional maupun Semangka Belitung maupun tingkat nasional. Dan ada program kita juga untuk memulai workshop gasing tingkat ASEAN yang kita pimpin nanti karena saya udah 6 kali diundang ke Malaysia itu masih deadlock untuk gasing peraturan gasing karena gasing tingkat Asia Tenggara itu ada 2 negara yang punya sistem, pertama Malaysia, kedua Indonesia. Jadi kita dengan Malaysia ini memang selalu berebut lah. Saya pernah ditawar itu untuk melatih gasing di Malaysia. Di sana, ya? Saya supaya tinggal di Malaysia, tapi waktu di Pahang itu. Masih ingat saya waktu di Pahang. Tapi saya belum mengiyakan. Mungkin saya nggak tahu apa itu semua sebagai PHP untuk saya nggak tahu ya, Pak Reski. Nah, yang selanjutnya lagi saya harapkan kan pemerintah ini sebagai payungnya untuk NGO betul. ya. Jadi saya harap kepedulian pemerintah dari tingkat provinsi nanti siapa tahu ada pemimpin baru, semangat baru, dia ingin membuat dalam ulang tahun provinsi untuk supaya gasing ini lebih hidup kembali dan lebih bersemangat untuk kepada regenerasi kita ya seperti itu. Apalagi ini kalau saya lihat pun yang yang selalu vokal menyuarakan terkait gasing ini masih hanya di Kota Pangkal Pinang Pak ya. Kalau di kabupaten-kabupaten lain ini masih jarang kalau saya lihat ada, namun tidak sesering yang di Kota Pangkal Pinang. Ini semoga bisa menyeluruh Pak ya yang ada di kabupaten lain ya. Oh ya, sebetulnya tidak Pak Bu Reski, ada di Bangka Barat itu ada. Cuma mereka tidak terekspos dengan media ya, media pemberitaan maupun TPRI ini ya. Sayang ya kalau tidak mereka Itu komunikasi. setiap tahun juga Pak kalau di Bangka Barat? Iya, sebetulnya dulu kalendernya itu setiap tahun. Kemarin itu ada ulang tahun Kodim, tapi mereka tidak memberi berita yang baik kapan diadanya. Setelah selesai Jadi baru karena mereka kasih publikasi. laporan ya. Iya, publikasinya Betul. berarti yang kurang Iya. sampai akhirnya kita tidak tahu Iya. ya. Oh, satu lagi Bu Reski. Sebenarnya saya di Malaysia tuh tiap tahun diundang. Wow. Ya, tiap tahun diundang Tahun untuk. kemarin berarti ada juga, Iya, Pak? ada, tapi karena kita fokusnya dengan gasing yang tingkat pelajar Kota Pangkal Pinang, nah kita kurang fokus di sana. Waduh, Iya, ini jiwa nasionalis Pak Agus nih luar biasa nih berarti. Oke, nah ini Bapak juga kan selain sebagai maestro gasing dalam hal pemain gasing profesional, namun Pak Agus juga kan sebagai salah satu produsen Iya. gasing ya Pak ya. Kendala yang Bapak hadapi selama memproduksi gasing sendiri itu apa aja Pak? Pertama itu dulu yang saya katakan tadi bahwa pertama itu dulu saya memang kesulitan dari tali Di gasingnya. talinya ya. Ternyata setelah saya usahakan, saya berpikir panjang, ternyata sudah bisakan talinya. Terus usaha selanjutnya mungkin nanti kesulitan kita dengan kayu, Iya. dengan bahan bakunya. Bahan baku ini mungkin ada beberapa generasi kita nanti sayang mungkin tidak ada lagi. Karena kita hutan udah habis kan. Iya, Coba lihat ya, betul. habis tambang, habis dengan hutan sawit dan sebagainya. Kemudian ditebang oleh orang-orang masyarakat yang tidak bertanggung jawab, Iya. nggak terjaga. Saya rasa ini pemerintah perlu sekali untuk menjaga ini karena saya pernah dikasih informasi dari Dirjen bahwa Pak Agus, gasing itu harus seperti takrau, tidak boleh dirubah. Saya dulu waktu ada budaya Jepang datang ke saya dari Mr. Seiji Okawa, mau ngajak saya ke Tokyo. Waktu itu Pak Agus siap tidak ke Tokyo? Saya bilang, saya ngomong sama Dirjen Olahraga dulu. Saya bilang, saya akan buat gasing itu dari bahan sintetis.
Wadirjen marah dengan saya, Pak Agus tidak boleh, gasing itu tetap dari kayu. Dia bilang. Nah kalau dari kayu mungkin kita berpikir ya Bu Rizky, gimana kita berpikir generasi yang akan datang kalau kayu sudah habis. Iya. Nah saya rasa kita harus mungkin alih teknologi lah kepada sintetis. Seperti kalau takraw itu kan rotan ya, Iya, sampai rotan. sekarang masih bertahan ya. Iya. Nah gasing kita dari kayu, saya rasa nanti itulah kendala. Tapi nanti biarlah regenerasi kita yang berpikir panjang lagi ya. Semoga ada solusi untuk Sudah itu, ada Pak, solusi. ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Kansa dan Dwivan nih sebagai generasi muda yang menggeluti gasing. Harapan kalian untuk diri sendiri terkait karir sebagai atlet pemain gasing bagaimana? Saya sih harapannya bisa dilanjut ke lebih jenjang yang lebih tinggi, bisa ke internasional, negara bahkan dunia. Iya, wow, amin semoga ya. Ya, baik. Ini jadi sekarang kan bertahap ya, masih SMP kan? Iya. Nah, masih panjang perjalanannya. Kalau buat Kansa gimana? Kansa juga sama sih, semoga bisa ke jenjang yang lebih tinggi dari nasional hingga internasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa ya pemirsa, apalagi gasing ini kan identitas Bangka Belitung. Jadi harusnya ini yang didahulukan untuk kita dukung juga Pak ya. Ya, baik. Biar nggak hilang gitu. Kalau orang nanya Bangka Belitung ada apa sih? Ada gasing gitu. Oke, Kansa dan Dwivan, kalian bisa nggak kakak minta buat nyampaikan pesan untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton, apalagi yang mau memulai nih bermain gasing. Boleh nggak kasih pesan-pesan buat mereka? Apa ya? Oh, kalau ada waktu luang, jangan banyak main HP karena nggak bagus juga buat otak. Kalau misalkan main gasing kan ada olahraga waktu keringat, bisa ngelatih tangan juga, Iya. bisa Nambah teman juga ngisi waktu luang, Oke. mengganti HP. Pengganti HP ya. Selain itu juga kalian pasti berpikir juga nggak sih pas main gasing Iya. kayak ada apa ya strategi gitu. Jadi itu mengasah otak ya agar berpikir kritis seperti itu. Nah kalau seandainya pesan untuk sekolah terkait karir kalian sebagai pemain gasing seperti apa? Pesan saya untuk sekolah sih, semoga sekolah-sekolah lain melestarikan permainan tradisional dan mendukung anak-anak muridnya. Karena banyak yang bisa main gasing di sekolah, bukan hanya kami-kami saja. Oke, kalau dari Dwivan sama? ya kurang Sama lebih ya. Karena mungkin semakin banyak yang main gitu, berarti gasing ini nanti nggak akan mati ke depannya. Betul sekali. Intinya tuh harus ada terus generasi Ya. yang bermain ya agar dia tidak padam dimakan zaman gitu. Nah, tapi ini terakhir buat Kansa dan Dwivan. Kalian melihat teman-teman kalian sendiri yang tidak tahu bahkan ada ini seperti apa itu rasanya pas lihat ada yang oh saya nggak tahu nih ada gasing kayak gini di Bangka Belitung. Perasaan kalian gimana kalau ada yang ngomong kayak gitu? Agak kesel sih soalnya karena masa permainan tradisional dari daerah sendiri aja nggak tahu. Iya. Sama juga dari Ya, Kansa. padahal bisa searching juga di handphone. Oke, namun ini pasti ada faktornya juga Pak Agus ya, kenapa Ya, sampai baik. anak-anak Ya. bisa tahu. Mungkin Ya. perkenalan dari keluarganya tidak ada, dari sekolah terutama karena itu kan apa ya, dasarnya nih yang Ya. memperkenalkan, yang paling awal untuk memperkenalkan gasing. Dan semoga kita harapkan sekolah-sekolah, benar kata Kansa tadi ya, mulai memperkenalkan nih ada yang namanya gasing. Sehingga dia tidak surut dimakan zaman. Nah terakhir dari Pak Agus sendiri, boleh tidak Pak disebutkan pesan Bapak untuk baik itu pemerintah, pihak terkait, ataupun anak-anak muda di luar sana yang ingin belajar gasing, silakan Pak. Oh ya baik, terima kasih Bu Rizky ya. Harapan saya ya memang kemudian pemerintah itu sangat utama lah ya kan sebagai payungnya semua aktivitas ya. Jadi dalam ulang tahun kota misalnya, kemudian ulang tahun kabupaten dan ulang tahun provinsi, saya harap memang ada kepedulian mereka untuk menyisihkan anggaran membuatkan lomba-lomba gasing ini. Semoga jadi dengan adanya kegiatan lomba ini, jadi mereka yang berlatih ini terasa ingin menunjukkan. Kadang-kadang mereka ini permainnya bukan dia mau juara, tapi dia ingin menampilkan dia pemain terbaik. Dia tidak mengharapkan dia tuh juara kadang-kadang, tapi dia ingin menampilkan apa hasilnya selama dia latihan main gasing itu. Nah seperti itu Bu Rizky. Jadi saya harap kedepannya dengan ada event-event ini, baik secara lokal maupun nasional, saya harap nanti gasing ini
cukup dikenal lah kita dari untuk kita bawa ke luar negeri ya sebagai Amin. identitas jati diri kayak sebagai budaya kita yang masih bisa kita pertahankan sampai regenerasi nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau untuk generasi mudanya Pak, gimana nih pesannya nih? Kalau generasi mudanya saya rasa mereka sekarang nih lagi siap-siap mau semangat ini belajar ini. Karena ada event ini untuk Kota Pangkal Pinang. Nah, harapan saya untuk anak mudanya yang untuk yang kabupaten-kabupatennya mengikuti jejak apa yang sudah dia lakukan pelajar sekota Pangkal Pinang. Saya itu pesan Oke. kita. Dan mungkin juga untuk bisa lebih mencintai budaya lokal ya Iya, Pak ya. Betul mencintai. kata Dwi Van tadi. Iya. Lebih baik beralih ke yang tradisional juga Iya. karena banyak manfaatnya dibandingkan, bukan berarti kita nggak boleh ya Iya, main yang Android, iya, yang iya. teknologi. Namun tetap harus diseimbangkan agar lestari selalu. Iya. Baik pemirsa, sudah banyak yang kita ulas terkait permainan gasing tradisional Bangka Belitung bersama dengan Pak Agus, Dwi Van dan juga Kansa. Dan tentunya ini harapan kita bersama, semoga permainan gasing tradisional Bangka Belitung ini tetap lestari sampai ke depannya. Dan bahkan tadi ada harapan juga dukungan dari pemerintah ataupun masyarakat sekitar, apalagi bahan baku gasing yang saat ini sudah lumayan sulit untuk ditemukan. Semoga nanti ke depannya perkembangan gasing ini semakin maju dan juga Bangka Belitung semakin terkenal dengan gasing-gasingnya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Pak Agus, Kansa dan juga Dwi Van yang sudah bersama Jendela Inspirasi hari ini. Dan untuk pemirsa terima kasih banyak. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi Anda semua yang sedang menyaksikan Jendela Inspirasi. Kalau begitu saya Rizky Amalia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.